Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Daril Magdaniah dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2305120433. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi. Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengaturan dan pengembangan standar yang diakui secara global untuk memastikan interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya terdapat OSI atau Open System Interconnection. Yang pertama ada model. Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Kemudian tujuannya menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat yang interpolate. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai layer pada OSI model. Yang pertama ada application layer. Lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selanjutnya ada presentation layer. Lapisan ini memiliki fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Selanjutnya ada session layer, lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Kemudian transport layer, lapisan ini berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Selanjutnya ada network layer. Tugas dari layer ini adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP. Selanjutnya ada data link layer, memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frama. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras. Yang terakhir ada physical layer, memiliki fungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Yang selanjutnya ada protokol yang bekerja di OSI layer. Yang bekerja pada application layer ada HTTP untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah browser. Kemudian ada FTP untuk mentransfer file komputer antar mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan penyimpanan lokal diakses. Kemudian ada DNS untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah IP agar mudah diingat. Yang kelima ada POP3 untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akan didownload ke jaringan lokal. Yang keenam ada MIME untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMB atau untuk mentransfer server-server ke file DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNTP untuk menerima dan mengirim newsgroup. Yang kesembilan ada DHCP untuk memberikan alamat IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian protokol yang bekerja di presentation layer, ada telnet untuk akses remote masuk ke suatu host dan data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP untuk mengirimkan data dari komputer pengirim ke email penerima. Yang ketiga ada SNMP untuk manajemen jaringan. Kemudian pada session layer ada NetBIOS untuk penyiaran pesan masuk yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terhubung. Yang kedua ada NetBUI memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan lunak. Yang ketiga ada ADIS-SP untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PUB untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Pada data link layer terdapat PPP untuk point to point pada suatu jaringan. Kemudian ada juga SLIP untuk menyambung serial. Dan yang terakhir pada physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Ada transport layer, yang pertama ada TCP untuk menyediakan layanan penuh pada lapisan transport pada aplikasi. Kemudian ada UDP untuk menambahkan alamat port, checksum, error control. Dan yang terakhir ada network layer
Yang pertama ada IP untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kemudian ada ARP untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari komputer. Yang ketiga ada RRP untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada IGMP untuk mengirim notifikasi diagram yang mengalami masalah pada hostnya. Dan yang kelima ada IGMP untuk memberikan fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Selanjutnya ada TCP/IP, merupakan protokol jaringan yang mendasari jaringan internet. TCP/IP mengatur bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan internet, memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda. Kemudian layer-layer pada TCP/IP ada application layer yang menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna berinteraksi dengan jaringan. Yang kedua ada transport layer yang digunakan untuk mengelola pengiriman data antara dua host dan memastikan data diterima secara lengkap dan berurutan benar. Yang ketiga ada internet layer yang bertanggung jawab untuk routing paket data atau jaringan. Yang terakhir ada network access layer yang menangani pengiriman data antara perangkat yang terhubung secara langsung dalam suatu jaringan lokal. Selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol tanpa koneksi atau tidak ada sesi yang didirikan sebelumnya antara pengirim dan penerima. UDP sering digunakan dalam aplikasi di mana kecepatan lebih diutamakan daripada keandalan pengiriman data. Karakteristik dari UDP ada yang pertama yaitu tanpa koneksi, kemudian tidak terurut, tidak diakui, dan berorientasi pada paket. Perbedaan TCP/IP dengan UDP. Yang pertama, UDP tanpa koneksi, sedangkan TCP bergantung pada koneksi. Yang kedua, UDP tidak terurut, sedangkan TCP terurut. Yang ketiga, UDP cepat, sedangkan TCP lambat. Yang keempat, overhead pada UDP rendah, sedangkan pada TCP tinggi. Kemudian ada network protokol. Yang pertama ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang keempat ada Telnet atau Telecommunication Network. Yang keempat ada FTP atau File Transfer Protocol. Selanjutnya ada LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. Yang selanjutnya ada SSL atau Secure Socket Layer. Kemudian ada SNMP atau Simple Network Monitoring Protocol. Dan ada SSH atau Secure Shell. Ada POP3, Post Office Protocol version 3. IMAP atau Internet Message Access Protocol. Ada SMIP atau Internet Control Message Protocol. Kemudian ada Point-to-Point Protocol. Kemudian ada DNS atau Domain Name System. Dan ada HTTPS. Kemudian ada well-known port atau reserve port, nomor port yang telah ditetapkan untuk layanan jaringan tertentu oleh IANA atau Internet Assigned Numbers Authority. Mereka berada di kisaran 0 hingga 1023 dan digunakan oleh protokol atau aplikasi populer yang dikenal luas. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada register port. Nomor port dalam kisaran 1024 hingga 4900 yang didaftarkan untuk digunakan oleh aplikasi penting termasuk layanan basis data, aplikasi perusahaan, game, dan protokol tertentu yang tidak diklasifikasikan sebagai layanan umum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.